Menikah adalah prosesi sakral, juga proses pengikatan dan ikrar antara laki-laki dan perempuan yang disaksikan secara skala dan niskala. Di Bali, pernikahan digelar dengan berbagai upacara dan prosesi adat yang sakral. Namun, bagaimana jika dalam pernikahan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan? Beberapa daerah di Bali menggunakan keris sebagai pengganti kehadiran seorang laki-laki. Ide Pandita Empu Jaya Acarya Nanda dari Griya Mumbul Sari mengatakan, menikah dengan keris telah diatur dalam awik-awik di sejumlah desa. Permasalahan yang melatar belakangi adanya kebijakan itu biasanya karena hamil di luar nikah atau calon mempelai prianya meninggal sebelum pernikahan. Pernikahan dengan keris tidak dapat diputuskan sembarangan oleh pihak keluarga. Pernikahan itu digelar setelah adanya paruman dari desa maupun masyarakat setempat. Prosesi pernikahan dengan keris lanjutnya sejatinya telah ada sejak zaman kerajaan yang ada di Bali. Ketika itu pernikahan beda kasta sangatlah dilarang keras. Maka ketika sang raja berkeinginan meminang seorang gadis yang kastanya lebih rendah untuk dijadikan selir maupun istri, dibuatlah kebijaksanaan menggantikan posisi sang raja dengan kerisnya sebagai simbol dalam prosesi pernikahannya. Keris dalam tatanan Hindu di Bali merupakan simbolisasi kejantanan laki-laki atau disebut purusa. Secara filosofi, keris juga dipandang sebagai pelambang dari nilai ajaran kehidupan agama Hindu. Selain itu, keris juga merupakan lambang dari kekuatan dan simbol kekuasaan. Namun, jika dikaji dari aspek teologi, Empu Jaya Acarya Nanda mengungkapkan hal tersebut keliru. Karena dalam ajaran agama Hindu, ada 3 jenis perkawinan, yaitu senggama adalah perkawinan antara tubuh duniawi, semana adalah mengawinkan pikiran, dan terakhir adalah samyoga, yaitu mengawinkan jiwa mereka. Jadi, jika dilihat dari hal itu, tentu pernikahan dengan keris tidak memenuhi aturan dasar pernikahan. Ide Resi Begawan Smerti Kusumas Bali dari Griya Bali Denpasar juga mengungkapkan hal yang senada. Pernikahan dengan keris terjadi apabila seseorang perempuan hamil di luar nikah dan tidak ada yang mengakui anak tersebut. Pihaknya menyebut pemahaman menikahkan manusia dengan keris sebenarnya diadaptasi dari pemahaman zaman dahulu yang belum tentu relevan digunakan saat ini. Dalam ikatan pernikahan harus didasari oleh rasa cinta dan komitmen sehidup semati agar diberkati keturunan yang suputra. Dalam penyelesaian kasus-kasus istimewa tersebut dapat dilakukan dengan prosesi ngangkenin, mencari laki-laki yang mau dan mampu mempertanggungjawabkan wanita dan anak tersebut. Solusi ini akan lebih manusiawi bagi pihak wanita dan calon bayinya.